Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Pristiazara dari kelas 11 MIPA 4. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Awalnya, Aceh menjadi tujuan perdagangan ketika Portugis menguasai Malaka pada 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa, selain Spanyol, pertama yang melakukan penjelajahan samudera dengan misi 3G, yaitu Gold, kejayaan, Glory, kejayaan, dan Gospel, yaitu penyebaran agama. Selanjutnya, wilayah yang dikunjungi yaitu termasuk Malaka dan Aceh. Portugis berniat melakukan penaklukan dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa. Bumi Serambi Mekah, yang kala itu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh, Darussalam memiliki bandar perdagangan yang ramai, bahkan bersaing dengan Malaka. Portugis menganggap Kesultanan Aceh sebagai ancaman terhadap posisi mereka di Malaka. Maka pada 1523, Portugis menyerang Aceh, namun serangan tersebut dapat dipatahkan. Penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis. Selama bertahun-tahun lamanya, Portugis menjadi musuh Kesultanan Aceh Darussalam, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ali Mokhayed Shah pada 1514 sampai 1528. Penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis adalah sebagai berikut. 1. Ambisi Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh. Kedua, Portugis melarang orang-orang Aceh berlayar untuk berdagang melewati Laut Merah. Ketiga, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Keempat, Portugis memburu kapal-kapal dagang Aceh di Laut Merah pada 1524 sampai 1525. Beberapa kapal Aceh tersebut ditangkap Portugis dan semakin memicu kemarahan rakyat Aceh. Sebagai upaya pertahanan diri kapal-kapal dagang Aceh, langkah-langkah yang dilakukan yaitu melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan seperti meriam dan menempatkan prajurit untuk pengawalan, mendatangkan bantuan persenjataan, tentara, dan tenaga-tenaga ahli dari Turki. Ya, selanjutnya mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut India dan Jepara. Pada 1568, pasukan Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Portugis di Malaka. Namun, serangan ini gagal lantaran kekuatan militer Portugis yang tangguh. Setahun kemudian, gantian Portugis yang menyerang Aceh, namun dapat digagalkan pasukan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam beserta rakyatnya terus melakukan perlawanan kepada Portugis yang memonopoli perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Rakyat Aceh kembali menyerang Portugis pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu tahun 1607 sampai 1636. Serangan di tahun 1629 itu mampu membuat Portugis di Malaka kewalahan. Kesultanan Aceh Darussalam mempersiapkan armada laut yang memiliki kapasitas mengangkut prajurit sampai 800 orang. Armada Kesultanan Aceh merapat di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Saat melakukan serangan ke Malaka, kendati semua kekuatan telah dilancarkan, namun serangan ini belum mampu mengusir Portugis. Aceh tidak hanya melakukan serangan fisik, Sultan Iskandar Muda juga melakukan blokade perdagangan agar kekuatan Portugis di Malaka goyah karena ketiadaan barang yang bisa dibawa ke Eropa. Hanya saja, rencana ini terkendala dengan adanya beberapa raja kecil yang tetap berdagang dengan Portugis. Mereka melakukan itu dengan diam-diam karena memerlukan uang. Lantaran kebijakan blokade tidak berhasil sepenuhnya, maka Kesultanan Aceh melakukan langkah-langkah lanjutan, yaitu Aceh menjalin hubungan dengan Turki, Persia, dan Gujarat India. Aceh memperoleh bantuan yaitu kapal prajurit dan makanan dari komunitas muslim dari Jawa. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi persenjataan yang memadai dan prajurit tangguh, meningkatkan kerjasama dengan Kesultanan Demak di Jawa dan Kesultanan Goa di Makassar. Sebenarnya, tidak ada pemenang
dalam pertikaian antara Aceh dan kontra Portugis. Pada 1641, kekuasaan Portugis di Malaka melemah seiring kehadirannya VOC dan dari Belanda yang kemudian merebut wilayah itu. Dampak penjajahan terhadap bangsa Indonesia. 1. Dampak politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan-kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat Divide et Impera, yaitu politik adu domba. Melalui politik adu domba, pemerintahan kolonial Belanda berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Kedua, dampak budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Ketiga, yaitu dampak sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.